Real Madrid diyakini bisa penuhi ekspektasi di Liga Champions. Real Madrid menghadapi lawan-lawan yang cukup berat di League Pace Liga Champions. Los Blancos diharapkan bisa melaluinya dengan baik. Drawing Liga Champions berlangsung di Monaco, Kamis, tanggal 28 Agustus tahun 2025, malam WIB. Madrid dipertemukan dengan Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiakos, AS Monaco, dan Kairat Almaty. Ini menjadi tantangan serius untuk Xabi Alonso, yang menjadi pelatih Madrid. Direktur Hubungan Institusional Real Madrid, Emilio Butragueño, percaya dengan tim ini. Kami tahu kompetisi ini sangat sulit dan kami menghadapi lawan-lawan dengan level yang sangat tinggi. Pertandingan ini akan berlangsung ketat dan kami harus mempersiapkan diri dengan sangat baik, kata Butragueño kepada Real Madrid TV. Butragueño menegaskan bahwa El Real menatap Liga Champions dengan antusiasme yang tinggi. Lantas, bisakah Madrid melaju jauh? Kami menghadapi kompetisi ini dengan antusiasme khusus dan harapan untuk skuad yang memiliki banyak sumber daya dan alternatif untuk Xabi Alonso. Kami yakin tim ini akan memenuhi harapan para penggemar kami, Butragueño menegaskan. Madrid cuma sampai perempat final di Liga Champions musim lalu. Raksasa asal Spanyol itu didepak Arsenal. Ceballos batalkan transfer Marseille di menit terakhir, pilih bangku cadangan Real Madrid. Dani Ceballos menjadi salah satu nama yang paling dibicarakan di bursa transfer setelah keputusannya menolak pindah ke Olympique Marseille. Keputusan mengejutkan tersebut diambil padahal kesepakatan sudah nyaris rampung dan hanya tinggal menunggu formalitas penandatanganan. Pembatalan transfer tersebut kembali membuka spekulasi luas tentang arah karir gelandang asal Spanyol ini. Sebelumnya, klub Ligue 1 tersebut telah menyetujui skema pinjaman dengan kewajiban pembelian senilai 15 juta euro. Namun di saat-saat terakhir, Ceballos memilih mundur dan membatalkan seluruh rencana kepindahan. Presiden Marseille, Pablo Longoria, bahkan mengaku kecewa meski tetap memuji sikap profesional Real Madrid dalam proses negosiasi. Kini Ceballos menghadapi 3 kemungkinan besar untuk masa depannya di sisa waktu bursa transfer. Real Madrid tidak menutup peluang mempertahankannya. Real Betis membuka pintu untuk kepulangan, sementara opsi terakhir adalah menunggu tawaran baru dari klub lain. Namun posisi Ceballos di Santiago Bernabéu tidaklah mudah untuk diperjuangkan. Ia harus bersaing dengan nama-nama mapan seperti Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang sudah memiliki tempat tetap di tim utama. Situasi tersebut berpotensi membuat Ceballos kesulitan mendapatkan menit bermain yang reguler jika memilih bertahan. Meski demikian, keberadaan Madrid di level tertinggi sepak bola Eropa tetap menjadi daya tarik tersendiri baginya. Kemungkinan besar Ceballos ingin kembali ke Real Betis, klub yang membesarkannya. Real Madrid dikabarkan mematok harga minimal 15 juta euro untuk melepas sang gelandang. Angka tersebut dirasa cukup berat bagi kondisi keuangan Betis saat ini. Ceballos kini menghadapi dilema besar. Pilihan pertama adalah bertahan di Madrid dengan menghadapi persaingan yang sangat ketat di lini tengah. Opsi kedua adalah pulang ke Betis dengan menghadapi risiko negosiasi finansial yang rumit. Sementara pilihan terakhir adalah menunggu kejutan dari klub lain yang mungkin datang di menit-menit terakhir bursa transfer. Enzo Fernandez pemain impian yang cocok untuk Real Madrid. Real Madrid kembali mengamati sektor lini tengahnya setelah ditinggalkan oleh para pemain legendaris. Setelah perginya Luka Modric dan Toni Kroos, tim tersebut masih berupaya menemukan pengganti yang dapat memimpin permainan di Santiago Bernabéu. Nama Enzo Fernandez muncul sebagai salah satu kandidat utama dalam daftar incaran. Gelandang asal Argentina berusia 24 tahun itu kini merupakan salah satu andalan utama di Chelsea. Real Madrid menganggap Enzo sebagai sosok yang pas untuk memperkuat lini tengah mereka dalam waktu yang lama. Perginya Modric dan Kroos membuat klub tersebut sangat membutuhkan gelandang yang mampu mengatur tempo permainan. Enzo dinilai menarik bukan hanya karena kemampuan teknik dan fisiknya, melainkan juga karena pengalamannya. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan 117 penampilan resmi bersama Chelsea. Usianya yang masih 24 tahun membuatnya dinilai sebagai investasi jangka panjang. Real Madrid melihat adanya potensi besar bagi Enzo untuk terus berkembang. Dengan gabungan kualitas dan pengalaman yang dimiliki, ia termasuk dalam kategori gelandang yang sangat disukai oleh manajemen Los Blancos. Chelsea mendatangkannya dengan nilai 121 juta euro dan mengikatnya dengan kontrak hingga Juni tahun 2032. Dengan kondisi tersebut, peluang transfer menjadi sangat kecil kecuali sang pemain menekan klubnya untuk membuka negosiasi. Hanya langkah drastis dari Enzo yang dapat mengubah situasi. Tentu saja,
profilnya sangat disukai di Real Madrid, namun menjaga kestabilan finansial juga sangat penting. Dalam waktu dekat ini akan sangat sulit. Demikian isi laporan Defensa Sentral. Musim pertama Kylian Mbappé sangat berat di Real Madrid. Kylian Mbappé menghadapi gelombang kritik tajam di musim perdananya bersama Real Madrid, didatangkan secara gratis dari Paris Saint-Germain. Sang kapten Prancis langsung dibebani ekspektasi besar untuk mengangkat prestasi Los Blancos. Performa sang penyerang di paruh pertama musim dianggap mengecewakan. Dia gagal mencetak pengaruh besar, bahkan sempat membuang peluang emas lewat penalti melawan Liverpool di Liga Champions serta Athletic Bilbao di La Liga. Statistik Mbappé di awal musim memperburuk pandangan publik, dia hanya rata-rata mencetak 1 gol tiap 2 laga, angka yang jauh menurun dibanding produktivitasnya di PSG. Situasi semakin memanas karena PSG justru sukses menjuarai Liga Champions tepat setelah kepergiannya. Emmanuel Petit menilai hal tersebut memunculkan narasi seakan Madrid tersandung karena kedatangan Kylian Mbappé. Musim lalu, semua orang di PSG bilang sejak dia pergi, tim akhirnya punya jiwa, semua bermain untuk satu sama lain, ujar Petit. Kini, seolah terbukti mereka benar menutup pintu untuk Kylian Mbappé. Menurut mantan gelandang Barcelona dan Arsenal itu, publik mengambil jalan mudah dengan menyimpulkan kegagalan Real Madrid semata-mata karena hadirnya Mbappé. Dia menilai pandangan tersebut terlalu menyederhanakan masalah. Kylian Mbappé juga dikritik karena tidak dapat membangun kerjasama efektif dengan Vinicius Junior. Posisi Vinicius yang menempati sayap kiri membuat Kylian Mbappé dipaksa bermain sebagai penyerang tengah, peran yang masih menuai perdebatan. Meski begitu, performanya meningkat seiring musim berjalan. Salah satu momen terbaiknya hadir ketika dia mencetak hat-trick ke gawang Manchester City di babak playoff Liga Champions sebelum 16 besar. Jose Mourinho ngotot ingin boyong Andriy Lunin dari Real Madrid. Raksasa Turki, Fenerbahce, dikabarkan sedang mengincar kiper Real Madrid, Andriy Lunin. Minat ini kabarnya datang langsung atas rekomendasi dari pelatih kepala mereka, Jose Mourinho. Lunin sebenarnya diproyeksikan untuk bertahan 1 musim lagi di Santiago Bernabeu. Namun, situasi bisa berubah dengan cepat jelang penutupan bursa transfer musim panas 2025. Klub asuhan Mourinho itu memang sedang aktif mencari kiper baru di pasaran. Penjaga gawang utama mereka saat ini, Dominik Livakovic, disebut-sebut ingin hengkang dari klub. Jose Mourinho tampaknya tidak mau main-main dalam membangun kekuatan skuad Fenerbahce. Ia kini meminta manajemen klub untuk merekrut seorang kiper yang sudah ia kenal betul kualitasnya. Menurut laporan dari media Spanyol, Diario AS, Mourinho telah menunjuk Andriy Lunin sebagai target utamanya. Kiper asal Ukraina itu menjadi kandidat favorit untuk menggantikan posisi Dominik Livakovic. Kehadiran sosok Mourinho tentu menjadi daya tarik tersendiri dalam negosiasi ini. Mantan pelatih Real Madrid itu bisa menjadi faktor kunci untuk meyakinkan Lunin agar mau pindah. Dengan kembalinya Courtois ke performa terbaiknya, posisi Lunin praktis kembali menjadi nomor 2. Pindah ke Fenerbahce tentu akan memberinya kesempatan emas untuk menjadi kiper utama. Meski ada tawaran yang menarik, kepindahan Andriy Lunin diyakini tidak akan berjalan dengan mudah. Pihak Real Madrid disebut bakal mempersulit proses transfer ini hingga akhir. Manajemen klub dilaporkan sangat puas dengan performa Lunin sebagai kiper kedua yang bisa diandalkan. Mereka akan sangat senang jika kiper berusia 26 tahun itu memutuskan untuk tetap bertahan. Selain itu, melepas Lunin di detik-detik akhir bursa transfer akan menjadi sebuah masalah besar. Real Madrid akan kelimpungan mencari pengganti yang sepadan dalam waktu yang sangat singkat. Real Madrid ingin rekrut Kobbie Mainoo, Manchester United siap menyesal. Real Madrid dikabarkan telah memasuki persaingan untuk merekrut gelandang Manchester United, Kobbie Mainoo. Nama pemain 20 tahun itu mencuat di bawah asuhan mantan pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Menurut laporan The Daily Mail, Real Madrid juga tertarik untuk merekrut sang gelandang. Mereka mengklaim bahwa Los Blancos mengawasi situasi Kobbie Mainoo di Old Trafford. Mainoo belum tampil untuk setan merah musim ini, kemudian menjadi pemain pengganti saat melawan Arsenal dan Fulham. Setelah kembali dari cedera otot pada April lalu, Kobbie Mainoo hanya bermain 90 menit sebanyak 2 kali. Ia juga dilaporkan frustrasi karena hanya menjadi pemain cadangan. Sangat wajar jika ia menginginkan untuk pindah ke klub baru, atau hal yang diakui Amorim mungkin akan terjadi pada Januari tahun 2026 nanti.
Ide kami selalu mempertahankan pemain terbaik dan pemain yang kami bangun untuk klub ini. Tapi kami tahu posisi klub saat ini, kita lihat saja nanti. Saya sangat menyukai para pemain, terutama pemain dari akademi, ujar Ruben Amorim. Ketika ditanya secara spesifik tentang situasi Kobbie Mainoo, Ruben Amorim menambahkan, para pemain selalu menjadi favorit saya, jadi saya sangat mencintai para pemain saya. Manchester United akan kembali beraksi dengan bertandang ke Blundell Park untuk menghadapi Grimsby Town dalam pertandingan putaran kedua Piala Carabao.